بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الله الله لكل هول من الأهوال مقتحمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah al-qail A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ay wa muslimatin al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim amma ba'du. Sebelum lanjut mau nyelonongkan ini dulu. Kejepit. Iya, iya. Pokoknya kalau acara itu ada aja. Gitu. Baik semua ibu-ibu ahli surga yang saya ini ahli surga beneran gak sih ya? Padahal itu penduduk neraka paling banyak ya ibu-ibu.
beneran itu. Ibu yang mana? Ibu-ibu yang suka ngomelin suami. Nggak punya suami. Alhamdulillah. Memang ibu-ibu mulai paham saya sukanya Tapi kan saya pernah menyampaikan, ibu-ibu itu pengen suaminya punya sifat binatang apa sifat manusia? Kalau pingin suaminya punya sifat manusia, jangan dikasih susu binatang. Ini susu binatang apa susu manusia? Sudah paham maksudnya? Iya, maksudnya itu pelajaran yang pertama itu penting itu. Baik semua yang saya hormati, Ustadzah Hajah, para pimpinan majelis taklim sekelurahan Kalianyar, karena besok Selasa juga ketemu di kelurahan Kalianyar. Ya itu nggak tahu itu hari Selasa yang undang Ibu Kasih Kesra Hajar Rohmawati, apakah itu atas nama apa ya jajaran pegawainya atau ibu-ibu, saya nggak tahu. Besok Selasa ketemu lagi yang pegawai. Ya, karena itu jam kerja mungkin khusus pegawai, saya juga nggak tahu ya. Semuanya ini dari RW 1 sampai RW 9 Kelurahan Kalianyar. Terkhusus yang mengundang saya, yang WA saya, yang ngebel saya, ini kelihatan sangat perhatian sama laki-laki. Kayaknya mas suaminya juga perhatian. Pak, mau ngopi apa ngeteh? Pak, mau susu orang apa susu sapi? Loh, istri yang begitu tuh suaminya seneng ibu. Jadi diperhatikan. Jadi kalau ibu-ibu sama suaminya menang baik, suaminya nggak pernah ditanya, itu suaminya juga kepengennya ditanya itu. Wah, maka Ibu Hajah Ati Nurhayati ya. Wah, Ibu Hajah Ati, Ustadzah Hajah ini yang suka mandiin mayit, yang saya hormati, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ibu Ustadzah Hajah Ella, Ibu Ustadzah Hajah Iyo, Ibu Sumarni, Ibu Haji, sampai itu Bu Haji Iyong, ya wis semuanya. Nih Bu Ketua Al-Falah. Semuanya lah Ibu Ketua ya. Ibu Hajah Erni Wati Erna. Iya, Erna ini. Semuanya ini ya, saya intinya sudah paham wajahnya. Ini wajahku, wajahmu. Baik, begini ibu-ibu. Kita masuk ngaji karena ini adalah ngaji kan ini ya. Begini, ada perumpamaan. Ibu-ibu itu punya tetangga. Tetangganya itu dermawan, tetangganya baik dengan tetangganya. Terus dikasih tahu sama tetangganya, Ibu Sumarni, itu di rumah saya banyak buah di kulkas, buah apa aja ada. Itu di freezer apa namanya? Freezer ya. Itu ada daging korban. Pokoknya buahnya.
itu AC-nya nyala, kamarnya enak buat tidur ya. Saya dan keluarga mau pulang kampung. Maka Ibu Sumarni silakan masuk rumah saya, buahnya dimakan, dagingnya dimasak, mau tidur di kamar saya yang empuk, silahkan. Ini saya kasih kuncinya. Kira-kira kalau begitu ibu-ibu mau apa senang? Mau apa senang? Karena sama yang punya rumah dipersilahkan. Silakan nikmati buahnya, silakan nikmati segala yang ada. Ini kuncinya saya kasih kepada kamu. Ini filosofi. Apa maksudnya? Rangkaian ibadah yang ibu-ibu lakukan selama 24 jam dalam hitungan sehari semalam selama hidup ketika ibu sudah panjang umurnya. Ibu Ketua Al-Falah yuswanipun pinten panjenengan? Ngomong apa iki? Tahu loh. 78. Bonusnya itu sudah 15 tahun. Luar biasa. Itu resep sehatnya apa, Bu? Sehat terus resepnya apa? Resepnya apa resepnya? Supaya sehat terus apa? Ngaji. Ngaji zikir. Nenek-nenek umur 78 tahun tetap sehat, resepnya ngaji dan zikir. Nah, ini masuk ke tema, ini nggak tahu kok cocok ini. Jadi Allah ketika menyampaikan kepada seluruh umat manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Siapapun yang mau ibadah, ibu-ibu ngaji dari rumah berangkat itu jam 10 sudah nyetrika baju. Wah, ini mau pengajian, yang ngundang ketua majelis salim sekali anyar, saya setrika, saya semprot, terus cari tas yang gede. Iya, lah mau pengajian kan kuehnya jelas banyak. Pertanyaannya saya ada jatah apa enggak? Ada. Kok itu penuh daging. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ibu berangkat berbondong-bondong sambil jalan, ada yang sambil zikir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang sambil ngerumpi sambil jalan. Itu kan tasnya udah bolong, kok mah nggak malu bawa? Wah, itu tasnya baru habis lebaran haji dibelikan cucunya. Ada yang ngomong, itu kan itu kan baju yang kemarin gitu. Terlepas dari itu semua, merangkak untuk ngaji, Allah menyampaikan yang mau ibadah, iman kepadaku dan utusanku, kata Allah, maka akan dijamin masuk surga. Dan di dalam surga kan bermacam-macam buah-buahan. Ada buah kelengkeng, ada buah anggur, ada buah apa lagi, Bu? Itu segala macam ada. Nanti pakaian ibu dari sutra, jilbab yang harganya 9 juta. Ini kan 75.000 ya, Bu ya. Iya, katanya saya yang beliin istrinya 75.000. Sorry ya, 750.000. Nanti ibu di surga pakai cincin yang permata, cincin permata yang biru. Pokoknya full. Habis itu apa kata Allah? Semuanya saya siapkan, saya persilahkan. Ini loh kuncinya. Allah sudah memberikan kunci, silahkan masuk surga ibu-ibu. Pengajian muslimat kali anyar, silahkan, ini kuncinya. Kunci surga apa ibu-ibu? Itu tuh Miftahul Jannah
La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kuncinya sorga. La ilaha illallah kuncinya sorga. La ilaha illallah. Jadi kata Allah, kalau ingin masuk surga cukup la ilaha illallah. Langsung pintunya eng ing eng. Silakan Ibu Sumarni masuk. Silakan Ibu Hajah Erni masuk. Silakan Ibu Hajah Ella masuk. Itu Ibu Hajah Atik nggak masuk. Jauh, kejauhan katanya. Lah terus Ibu Hajah Atik gimana Pak Ustadz? Masa nggak masuk? Ibu Hajah Atik kan calo. Iya, calo gimana? Lah kan suka woro-woro pengajian. Ibu-ibu, besok hari Senin ngaji di mana? Oh nggak ada. Apa? Al-Hidayah. Ibu-ibu besok hari Selasa ngaji di Al-Ala. Ibu-ibu besok hari Kamis ngaji di Al-Ikhlas. Ibu-ibu besok hari Jumat ngaji di Falah. Kan calo biasa kayak itu. Ayo Bandung, Bandung, Bandung. Tegal. Wonge meneng bae. Tapi enggak, beliau memang mengajak. Maka orang yang seperti beliau dan yang lain yang suka dakwah menyampaikan pengajian, besok ngaji di A, besok ngaji di B. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang baca Allah utangnya lunas. Semang. Nenek punya utang apa enggak? Punya. Udah nenek-nenek kok punya utang loh. Banyak. Nenek-nenek kok utang, jangan-jangan utang ke bangke. Janganlah ya, jangan pada hut. Karena begini loh. Kanjeng, penting dibayar gitu. Kayaknya utang seneng amat. Kanjeng Nabi itu yo, ini cerita asli dalam kitab loh. Kanjeng Nabi lagi santai duduk di teras masjid loh. Ya, kalau di Indonesia ya ngerokok, ngopi. Tapi kan Nabi yang nggak ngerokok, nggak ngopi toh. Tiba-tiba Bu, ini ada mayit datang. Mayitnya datang. Mayit kok datang? Maksudnya di apa namanya? Diusung pakai keranda. Nabi itu tanya, "Tar, Mas, iya mayit saha namana eta?" Arana saha iya? Oh, iya arana Burhan, itu barang bujune gitu. Mendoakan suaminya mati gara-gara main slot. Yudi, ada suaminya yang main slot. Banyak main judi slot itu Bu, online yang lagi rame di pemerintah itu. Ada katanya yang main judi online dapat sembako. Ini lagi dipermasalahkan, tapi pemerintah lagi mau turun tangan agar judi online itu ditiadakan. Ini kembali, itu mayat siapa namanya? Burhan. Punya utang apa tidak? Punya, utangnya 40 juta. Oh, silakan sholatin. Saya nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Kanjeng Nabi itu loh. Makanya yang punya utang jangan mati dulu dah. Bayarin dulu.
Lah, pada anak. Ini nih. Kacau. Kata anaknya, yang utang lu yang bayar. Ini ada kasus saya ngajar di salah satu majelis taklim. Sampai hari ini saya masih ngajar, Bu. Beliau itu pedagang, tapi nggak saya sebut nama. Bapaknya ini utang ke beliau sampai total 10 juta. Ketika bapaknya mati, itu nagih ke anaknya. Jawaban anaknya, enak aja Pak Haji, yang hutang kan bapak saya, ngapain nagihnya ke saya? Real masih ada sampai hari ini utangnya nggak dibayar. Ini nyata loh. Loh ibu ngomong, ya nanti yang bayar anaknya. La ilaha illallah. Maka pesan Haji Ela ini loh, kalau mati jangan punya utang. Kalau memang masih punya utang, ngomong sama Allah, ya Allah, utangku masih banyak, jangan mati. Yang merasa punya utang angkat tangannya. Malu. Padahal yang punya utang saya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya nggak lanjutkan cerita ini. Intinya Nabi nggak mau mengsolati orang yang punya hutang. Artinya orang yang punya hutang segera dilunasi. Karena sekarang banyak kasus orang yang punya hutang kalau ditagih lebih galak dari yang punya duitnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Orang yang begitu kita doakan mudah-mudahan duitnya banyak. Jadi mampu bayar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali. Kunci masuk surga dikasih tahu oleh Allah. Maka ibu-ibu sudah tahu kuncinya. Supaya tetap kuncinya dipegang oleh kita, dalam lesan kita, dalam dada kita, ayo selalu zikir la ilaha illallah. Nabi menyampaikan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan terbaik saya dan nabi sebelum saya semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Ada lagi hadis Nabi begini, Bu. Mangkola mangkola kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marotin ja'a yaumul qiyamati wa wajhuhu kal badri. Jadi nanti ya ibu-ibu, kalau setiap hari wiridnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali tiap hari lo ya. Nanti kalau di hari kiamat, Bu, kan hari kiamat orang ngumpul semua, Bu, jadi satu. Bayangkan kayak di Mekah itu, Bu, orang kan lagi pada pulang itu ya, kumpul jadi satu, banyak banget itu, Bu. Orang kalau haji itu di Mekah kan nama sebelahnya kadang nggak kenal. Nanti di Mekah di Padang Mahsyar juga nggak kenal. Saya ketemu dengan ibu yang dari Al-Falah, nggak kenal itu udah. Karena saking takutnya kepada Allah. Tapi ibu-ibu yang suka baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa wajhuhu kal badri, wajahnya bercahaya laksana bulan purnama. Ya enak dipandang kayak ibu-ibu sekarang ini, Masya Allah. Ini kan wajahnya bercahaya karena kena lampu. Ya ini candaan, tapi asli, Bu. Wajah orang yang suka wudhu, yang suka sholat, suka sujud,
ditambahi suka zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enak dipandang rasanya ada. Makanya suaminya pasti kalau melihat ibu itu senang gitu ya, sambil nyanyi tiada yang memahami. Iki yang nyanyi bojone Sumane sambil masak. Apalagi Pak Haji, siapa tuh suaminya Pak Haji tuh? Bojomu siapa? Haji Amri. Itu kan kalau ketemu Ustadz nanti nyanyi ya. Bro, suruh nyanyi sih. Segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku, maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Jadi suaminya karena ngeliat ibu-ibu pengajian pinter, cerdas, wajahnya seperti bidadari, suaminya ngaku, maaf yode, kamu itu yang ngerti segala kesalahan aku memang bodoh, nggak bisa ngajarin kamu ngaji, maaf yode. Lah suai istri yang hebat itu jawabnya ora apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting kamu setia. Karena biasa ngaji. Tapi kalau yang enggak biasa ngaji, suaminya ngaku, maaf ya dek, kamu itu sangat ngerti saya itu nggak bisa apa-apa. Kamu juga ngerti kalau saya ngasih duit seminggu cuma 300. Ada nggak suami yang ngasih seminggu 300? Allah, banyak Pak Ustadz, kadang cuman gocap. Saya baginya bingung. Kata Ibu Sumarni satunya, saya nggak ada yang ngasih. Ya memang nggak punya suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau istri yang nggak pernah ngaji, jawabnya macem-macem. Ya emang kamu gob. Nggak usah ngaku juga saya tahu. Makanya jadi laki-laki yang pinter cari duit, jangan nanya ngopi, ngopi ngerokok, ngobrol, makan tuh gelas. Kalau ada istri yang begitu, itu kan kalau lagi ngomel-ngomel gitu kan. Saya itu hidup sama kamu nggak ada senangnya. Tiap hari paling makan nasi uduk, nasi kuning, mau belanja ke pasar beli ayam mikir, paling-paling beli tempe, ujungnya beli cek. Asam suami. Ada nggak sih orang Kalianyar yang begitu? Ya di sini nggak ada. Kalau udah pulang itu mah langganan gua, Pak Ustaz. Gua kalau kagak ngomelin suami nih bibir rasanya kaku seperti kakunya Ustaz kalau belum minum sos. Kalau pengen minum saya Bismillahirrahmanirrahim. Minum Ibu ya. Maka Ibu, ini mau masuk yang kedua. Kanjeng Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam satu waktu ketika Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah sowan ke hadapan Kanjeng Nabi, yang sudah umrah, yang sudah haji, nanti akan tahu rumah jarak Sayyidatuna Fatimah dan rumah Sayyidina Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau di sana namanya Masjid Ali, Masjid Utsman, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar. Itu rumah maksudnya. Ya, kalau memang pada pingin umroh bareng Ustadz juga boleh. Cukup 800.000 per bulan, dikumpulkan selama 3 tahun, langsung wush, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik
innal hamda wan ni'mata lak wal mulk syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Kok bisa ya 800.000 selama 3 tahun kan lumayan. Minimal 26 juta, tinggal nambah berapa berangkat, dipimpin oleh Ustadzah Haja Atik kok. Sebelahnya ada saya. Berangkat, nabung, orang nabung nunggu nanti Pak Ustadz nunggu suami dapat duit. Kalau wong seminggu 300.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Ali karramallahu wajhah sowan ke Kanjeng Nabi. Loh kok Kanjeng Nabi lagi nangis ibu? Nangis sedih. Ditanya panjang ceritanya, Nabi melihat di neraka itu banyak penghuni neraka dari golongan umat Nabi, kaum wanita. Emang kenapa ya Rasul? Di antaranya ini supaya nyambung dengan yang tadi, karena banyak wanita tu'zi zaujaha bilisaniha, banyak istri menyakiti suami dengan mulutnya. Nyakitin suami dengan mulut itu bukan gigit. Lagi tidur jempolnya di itu namanya Sumanto. Nyaho Sumanto orang Purbalingga, tanggane bojone nyong. Itu makan manusia. Nyakiti dengan mulut itu ya ngomel-ngomel. Pagi-pagi, Neng, Mah, atau Dek, atau Yayang Ella. Udah nggak punya ya? Sengaja Bu. Bikinin kopi. Bikin sendiri. Udah tahu lagi nyuci piring. Udah tahu lagi nyuci baju. Itu sak. Praktekin di rumah ya, memang begitu praktek aslinya. Atau ibu ngomong kayak tadi itu, saya ini kok hidup dengan kamu itu kok nggak pernah seneng ya. Maka ada hadisnya, ma minim ro'atin qalat li zauziha ma ra'aitu minka khairan. Saya ini kok hidup dengan kamu nggak ada baiknya loh. Nggak pernah kayak orang-orang kalau malam minggu punya mall sebelah sini loh, nggak pernah ngajak ke mall. Boro-boro diajak, saya ke sono sendiri, mbok ya dikasih duit. Kamu tuh laki-laki macam apa? Itu rasanya kalau ngelihat gelas Bu, kayak ngelihat kerupuk, remes-remes. Maka istri yang seperti itu Bu, siksanya fa amal mu'allaqatu bilisaniha. Jadi mulutnya dalam kitabnya nanti panjangnya sab'ina dhirra, 70 hasta. Ini lihat ini, lidah. Lidahnya itu sepanjang 70 hasta, 1 hasta segini anggap aja setengah meter, berarti 35 meter. Nanti ilate ibu lidahnya sepanjang 35 meter digubetkan. Apa digubetkan? Dililitkan di leher sampai kaki, ya, terus dicelepin ke lautan nanah dan darah. Celep, ibu teriak, teriak. Itu nanti ditarik tinggal tengkorak Bu. Habis tengkorak jadi lagi sakit ya Allah.
tobat ya Allah. Itu malaikat Malik gedeg banget itu, Bu. Cecek sekalian. Kelihatannya Sumarni begitu, Bu. Kelihatannya. Enggak kan? Enggak beda. Artinya sesolehah apapun wanita, ya, solehah itu kan ya begini toh, ngaji, solawatan, baca yasin, malam tahajud, siang puasa. Itu bahasa hadisnya. Kok berani ama suami? Tadkhulun naro, maka akan masuk neraka. Naudzubillahimin. Makanya pesen ngaji itu, Bu, secara horizontal. Kalau vertikal itu ibu-ibu sama Allah langsung. Sholat ibu udah nggak diragukan, pasti sholat. Baca Quran pasti baca Quran. Sodakoh paling rajin pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu bentar-bentar kresek. Buat pengajian ya, 5.000. Baru selesai kresek lagi, muter. Ini ada acara anu 5.000. Kresek lagi muter. Lah iya ada aja gitu loh. Kalau bapak-bapak gitu, ibu rajin seperti itu. Tapi kalau ibu kayak tadi itu loh, nyakitin hati suami, ngomelin suami. Tapi masalahnya Pak Ustadz, nah di sini memang suami saya yang kurang ajar. Tadi ini kan lagi rame judi online. Online. Lagi rame judi online, judi slot. Suami saya Pak Ustadz, ya Allah, itu gajiannya selalu habis. Kayak kasus polisi yang di Blitar, Jawa Timur. Sama-sama polisi loh, Bu. Istrinya polisi, lakinya polisi. Setiap gajian habis. Itu saya salut sama yang wanitanya itu. Karena menjadi pahlawan saat ini pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan judi online. Orang kesuwen tak bakar baik. Ya orang dibakar ya mati. Ini masalahnya suami saya judi online, Ustadz. Atau yang kalau suami saya tukang mabok, Pak Ustadz. Atau suami saya, Masya Allah Pak Ustadz, saya punya suami gak pernah sholat, gak pernah ngaji. Saya itu harus bawel Pak Ustadz. Saya ngoceh. Apakah itu termasuk saya secara dosa Pak Ustadz? Gini Bu, ibu-ibu itu mengingatkan suami tidak sewajib suami mengingatkan istri. Contoh ya Bu, karena ini kasus ada saya ngajar di Angke apa Angke? Itu aja kok Rep. Itu asli. Itu ngomong, Ustadz, saya jujur cerewet. Semenjak saya nikah suami saya memang preman Pak Ustadz. Saya ini loh Pak Ustadz, suami nggak pernah sholat Idul Fitri juga nggak mau. Saya ngomel-ngomel Pak Ustadz. Suami lo dosanya banyak lo, kali-kali tobat sono berangkat. Jadi suami begitu amat ngoceh. Apakah saya dosa Pak Ustadz? Ada yang begitu di sini? Kalau ada maju ke depan praktek. Iya yang diomelin saya. Gini loh Bu, istri nggak usah begitu banget. Karena nggak wajib Bu. Istri itu nggak wajib ngajarin suami. Istri nggak wajib seperti kewajiban suami. Jadi cukup ngingetin 1, 2, sampai 3. Wes.
Selebihnya itu tidak wajib, ngomong seadanya aja. Perintah sholat sudah, perintah jangan judi sudah, perintah jangan mabok sudah, sekali 2 3 kali udah, kok tetap ngeyel asal masih tanggung jawab untuk nafkah lahir dan batin dalam urusan biologis, asal masih tanggung jawab dengan keluarga dalam urusan nafkah ekonomi, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan ibadah vertikal, tugas kita ngingetin tapi santai. Yuk, nggak usah ngomel-ngomel sampai disiram air. Sholat tuh, kalau nggak sholat jadi setan lu, nggak usah. Tapi kalau suami, nah ini beda bu. Kalau suami harus sampai titik darah penghabisan. Waduh, kalau punya istri nggak mau sholat, yo nggak mau ngaji, itu suami ngingetinya seperti ngingetin ke anak, neng atau dek atau yayang, ngaji dulu. Di Hidayatul Muslimin ada pengajian, kalau pulang dapat kue. Lumayan, lumayan. Ngaji, nanti kamu kalau ngaji itu bisa baca Quran, menenangkan hati. Orang zikir artinya itu tenang, ayo ngaji. Kata istrinya, males. Yang ngaji juga tukang riba. Kalau ngaji paling cuman pameran tas, kalau ngaji paling pameran baju. Nah, sama aja. Yo beda bos. Bedanya di mana? Ini tetap mau menjalankan kewajiban. Adapun rintangannya harus ada pamer-pameran. Ya kan lama-lama nanti nggak berarti ada yang pamer bener ya. Nggak apa-apa. Berangkat dulu, ditata di sini. Gini loh ibu-ibu. Apapun yang kita miliki, seindah apapun, akan kalah dengan keindahan yang ada di surga. Maka nggak perlu dipamerkan. Nanti kita akan menikmati di sana. Karena lama-lama redam, tetap bawa yang mahal, tapi dalam hatinya sudah nggak ada pamer. Karena semuanya akan kalah dengan keindahan yang ada di surga. Amin ya robbal. Hatinya tertata. Lah kalau kok suaminya ngeliat istri diingetin sekali 2 3 7 kali terus cicing eta jelma suamina, diem itu suaminya, kena dosa. Seperti kayak punya anak-anak ini. Anak-anak kita regenerasi bangsa SD, SMP, SMA sampai fakultas. Ketika suruh sholat nggak mau kok, bapaknya ngomong, mamanya ngomong, saya udah capek Pak Ustadz. Anak sudah saya ingetin tapi tentu nggak mau sholat. Kalau subuh dibangunin tidak mau, malam suruh ngaji nggak mau, bodoh amat, neraka juga nggak apa-apa. Lu kalau ada istri atau ibu ngomong begitu, suami ngomong begitu, itu salah. Pak Ustadz, supaya suami saya ngerti begitu gimana? Suruh ngaji. Di sini kan ada pengajian ini di sini. Bapak-bapak loh. Ada suruh ngaji. Anu Pak Ustadz, suami saya kalau ngaji malu. Lah malu kenapa? Apa yang bikin malu? Wong cuman duduk ngaji, ada kopi. Khusus Ustadz ada susu. Cuman pengen minum. Gini, saya sudah bagus Pak Ustadz, sudah ikut ngaji Ustadzah Ella, kemana-mana saya ikut, tapi suami saya Pak Ustadz temperamental, gampang-gampang marah. Pokoknya saya kerjanya dimarahi Pak Ustadz. Kalau saya salah naruh gelas aja Pak Ustadz, ini kan gelas ada pegangannya, kebalik naruh gini Pak Ustadz, mata lo kagak lihat. Itu suami saya gampang marah Pak Ustadz. Itu gimana menghadapi begitu? Ada yang ngasih solusi. Kata Ibu Hajah Atik, gimana Bu Haji? Bawa ke kamar. Apa Bu Haji? Saya mau ngomongnya nggak enak gitu. Wah, buka baju loh. Beneran itu solusinya.
Karena beliau udah praktek lebih dari 40 kali. Wah. Pokoknya Pak Ustadz, kalau suami saya marah, saya nggak banyak ngomong. Sini. Kunci kamar ceklek. Wah. Gini kata nenek-nenek, Allah wis aku. Enggak itu solusi bagi yang kan yang marah-marah biasanya yang muda. Maka itu solusi terbaik gitu loh. Tapi Pak Ustadz, kalau tetap nggak mau, waduh, masalah itu nggak ada yang nggak mau gitu. Ya, kesimpulannya pertama ibu-ibu, Allah itu sayang sama kita semua, betul apa tidak? Karena Allah sudah menulis dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu menyebut nama Allah, Allah punya sifat Rahman Rahim. Saking Rahman Rahimnya, Allah ngasih tahu skenario kehidupan di dunia. Yang iman amal soleh masuknya ke sorga, dikasih tahu kuncinya. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Supaya nanti wajahnya bersinar, bacanya 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti akan bercahaya seperti Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqan nuri, anta iksiru anta misbahus sudur. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Maka ngaji malam ini bekal pulangnya minimal baca 100. Itu dicicil boleh Pak Ustadz, boleh, kayak nyicil kalung. Kalung nyicil, cincin nyicil, itu sih keren. Jangankan itu Pak Ustadz, laung baju nyicil, maka zikir juga boleh nyicil. 100 bagi 5 berarti kan 20. Ya wis 20 habis sholat. 100 aja nyicil, berarti kan semangat ya. Itu jangan sampai dilepas itu Bu ya. Yang kedua, ibadah horizontal ibu terutama pada suami. Berbaktilah kepada suami, bertutur kata yang baik pada suami, di depan suami wajahnya yang penuh dengan senyum ya. Jangan senyum gitu. Apa yang dikehendaki suami yang gampang-gampang kita jalankan, maka ridho Allah fi ridho zauzi, ridho Allah untuk ibu-ibu tergantung ridho suami. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tetap sehat walafiat, barokah rizkinya, lancar usahanya, husnul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami atas nama ibu-ibu muslimah seluruhnya dari RW 1 sampai RW 9
Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Ya Allah, hari ini dalam kajian bulanan, ya Allah, duduk bersama di rumahmu yang istimewa ini, ya Allah, dalam rangka meraih harapan ridhomu, ya Allah, dalam rangka mencari ampunanmu, ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah, sengaja atau tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentu kami dalam menjalankan perintahmu banyak rintangan, ya Allah. Maka berikan kemudahan atas ridhomu, ya Allah. Mampukan kami menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, munculkan dalam dada kami, ya Allah, jangan ada sifat sombong, sifat angkuh, buang, ya Allah. Sifat iri, dengki, hasud, buang dari dalam dada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami dengan tetangga, dengan saudara, semua tetap bersatu, ya Allah. Saling asah, asih dan asuh, hormat menghormati, ya Allah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami melangkahkan kaki untuk mencari ridhamu dalam rangka majelis taklim yang ada di Kelurahan Kalianyar khususnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika Engkau panggil, mampukan kami mengucapkan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tutur kata kurang sopan, mohon maaf ibu-ibu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu pelajaran-pelajaran yang kami sampaikan. Nunjuk Ibu. Nggih. Mudah-mudahan mendapat kami dan mengamalkannya. Dari saya berkepada mengenai kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Allah Ibu makan ibu yang seluas-luasnya. Nggih, Bu, sami-sami. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Nggih. Pangapunten nggih. Pandongan ini Ustaz, Bu Ampura ya, Bu. doain saya kemarin 20 hari sakit. Oh, mudah-mudahan sehat. Saya juga minta doanya ya. Nggih. Nggih, waalaikumsalam nggih, pangestu Ibu Ampura. Nggih, insyaallah. Bu Ampura, Ampura. Allah. Kemarin libur. Katanya suruh menghabisi daging dulu. Kata Bu RW, daging suruh habis katanya. Bu Ampura nggih. Bu Ampura. Kok nggak pernah kelihatan sekarang, kemana Anda? Iya, informasi di Tambun. Gimana? Ya Bu RW ngomong nggak ngaji dulu ya nggak? Wis, ada acara. Oh, pas yang kemarinnya. Iya, saya ada acara. Oh, cucu yang mana yang suka di status? Oh, iya, pangapunten, salah Pak Haji. Ibu yang meninggal. Ya kemarin sih udah kirim Fatihah doa. Nggih. Bawain aja itu. Nggih, nggih. Matur nuwun Ibu Haji. Nggih, monggo. Nggih, nggih. Nggih, sami-sami Bu. Iya.